Kakak Dodi, perjalanan di Aceh ini terlalu banyak sekali, terlalu banyak kisah-kisah yang susah untuk ceritakan. Ya sebenarnya bisa terjadi seperti itu, tapi ya kita mungkin kemana ya. Kakak punya raut wajah juga sedih. Sedih, kakak ini sekarang jalan aja kemana sekarang? Ya sekarang ya maksudnya kita kakak mulai mulai terpukul itu sejak kita masuk di sejak kita masuk di monumen itu. Monumen Museum kemarin. Oh, justru itu kakak kok jaksa. Sekarang ini tanda di mana? Sekarang kita ada di tempat yang kapal yang sudah tidak sengaja dia bisa ada di atas. Oh ya, kau yang ada keluar di berita dulu yang kapal itu tersangkut di rumah. Tersangkut di atas rumah. Berarti memang sekarang kita sudah ada di kampungnya. Di kampung. Kapal apa? Kapal tersangkut di atas rumah Lampulo, dia nama tempat Lampulo. Ya, sekarang kita berada di atas kapal. Nah, dia gambar itu ada di belakang kakak Dodi kita dua nih. Ya toh? Mungkin kakak bisa jalan ke depan toh? Baru saya ini tunjuk saya lihat dia punya keterangan kan. Jalan ke sana, kakak mau jalan? Ah. 60. Berarti perumahan ini besar juga kalau di. Tuh, kapal besar. Tersangkut di atas rumah besar. Nah, kali ini kakak Dodi kita berdoakan mewawancarai salah satu ibu orang tua kita yang menjadi korban bencana alam 2004. Berarti boleh kita tanya-tanya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nilawati. Kebetulan saya warga kampung Lampulo ini. Saya punya anak 4 orang. Oh, 4 orang, 4 orang anak. Suami tukang kapal ini juga dulunya sebelum tsunami. Jadi saat tsunami anak saya hilang 1. Oh, anaknya hilang 1. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki umur 14 tahun. Oh, masih kecil. Oh, berarti mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit ya, sedikit kisah tentang kejadian 2004. Karena kan kita dengar tuh banyak yang bilang kejadiannya ada jam 7, ada yang bilang jam 9. Karena waktu yang konkret paling kita harus tahu dari sini. Sebenarnya ini pagi-pagi. Jelas. Jadi pagi-pagi hari Minggu itu jam 8 itu terjadinya gempa dulu. Gempa yang berkekuatan 9,3. Ada yang bilang kok 9,1. Iya, kayak jadi, gitu. Sebenarnya mungkin 9,3 lah gitu. Karena sangat dahsyat gempanya. Jadi lebih kurang ada 5 menit atau 7 menit lah gempanya. Oh, goyangnya lama tuh? Lama. Jadi goncangannya seperti kita menampi beras. Beginilah goncangannya. Jadi selepas itu mungkin saya sama keluarga pun kembali ke rumah. Karena saat gempa kami keluar dari rumah semua. Termasuk ibu saya, anak saya keluar dari rumah. Ya di sana kami kan ada
jalan besar kan. Jadi semua orang warga tuh duduk di jalan. Nah, selepas gempa, saat itu pun ibu saya nggak masuk lagi ke rumah. Jadi ibu saya kata, nak kamu pulang, kamu mandi, kamu pakai baju yang kuat, kalau apa-apa kamu bisa lari. Itu termasuk nasihat ibu saya lah. Iya. Selepas saya pulang ke rumah, sempatlah lebih kurang 20 menit. Itu antara gempa dan air tuh ada beda waktu lebih kurang 20 menit. Oh, lumayan lama. Nah, kenapa saya bilang itu? Karena saya sempat mandi, sempat bersihkan rumah, kan? Melihat barang-barang pada jatuh semua. Jadi tidak lama kemudian orang berteriak air laut naik. Rupanya dalam 20 menit itu air surut ke tengah laut. Iya, dia tarik dulu ya. Dia tarik lebih kurang 500 meter. 500 meter. Nah, jadi saat itu kami di sini ada tempat pelelangan ikan, Pak. Orang menjual ikan kan ramai pagi. Jadi mereka berlari, termasuk abang ipar saya. Lari-lari air laut naik. Jadi kami pikir air pasang purnama. Iya, biasa kayak gitu. Iya, Pasang purnama. Enggak tahu kita air pasang begitu apa kan. Selepas itu saya dapat anak 2 orang, dapat ibu saya, larilah saya. Karena saya melihat air sudah seperti ular kobra. Oh, gitu. Yang suaranya seperti pesawat mau terbang. Bu, berarti sambil lebih santai duduk aja ya kita ya. Ya, boleh. Yang lebih santai, kasihan ibu bisa capek juga tuh, tajak berdiri terus. Kalau kita kan masih muda. Ini deh. Maksudnya kita duduk sama-sama. Iya. Kebetulan saat itu saya melihat air naik setinggi pohon kelapa. Itu kata orang lebih kurang 14 meter, Pak. Karena gelombang belum pecah. Saat saya lari gelombang masih berdiri. Itu seperti suara gemuruh pesawat mau terbang, itulah gemuruhnya. Sangat. Jadi saat itu terjadilah huru hara. Ibu cari anak, anak cari ibu, begitulah huru haranya. Jadi ibu yang berteriak kan. Jadi saat itu saya jumpa ibu saya, jumpa anak saya 2 orang, lari kami. Lari kemana arah orang lari ramai, ke situlah kami lari. Nah, begitu lari setengah jalan, saya jumpa mobil pickup. Mobil pickup keluar dari rumah, saya bilang, numpang Pak, numpang, ibu saya nggak sanggup lari, saya bilang. Begitu mobil itu berhenti, saya angkat ibu saya ke belakang, anak saya di belakang juga 2 orang, saya duduk di depan. Kata yang punya mobil ini, kamu kunci pintu, kunci katanya. Tapi pikir saya nggak, saya kunci pintu, saya pegang begini pintu. Nggak saya tutup. Saat itu air kan mengajar terus dari belakang. Begitu kami jalan 2 meter, langsung kami digulung dalam air. Oh, digulung sama mobil tuh, diputar-putar dalam air. Saat itu berapa ketinggian air pun saya nggak tahu lagi. Saat itu memang saya sudah pasrah, anak nggak tahu kemana, ibu saya pun nggak tahu kemana. Saat saya dalam air tuh ada batang kayu besar yang tergulung kan, di sini ada pukat-pukat nelayan kan, kapal-kapal yang sampah-sampah, seng-seng tuh. Jadi saat itu saya berpasrah. Ya Allah, kalau memang hari ini saya terakhir, ya Allah mati saya hari ini, saya pasrah kepadamu. Jadi bisikan hati saya saat itu, kamu baca syahadat. Jadi walaupun saya nggak baca pakai mulut, pakai hati, selepas saya baca syahadat, terangkatlah saya ke permukaan air, putar gini ke permukaan air. Airnya memang sangat kuat, Pak. Gelombangnya memang sangat kuat, sangat deras. Jadi begitu timbul saya di permukaan air, nampaklah daun kelapa yang sudah tua, yang sudah merunduk, itulah saya pegang. Ditahan. Gak lama kemudian timbul anak saya yang saya bawa lari tadi 2 orang dekat pohon kelapa juga. Jadi saya berteriak, ya Allah, anak saya, ya Allah, pegang pohon kelapa nak. Saya bilang, dapat saya kayuh, berpeluklah kami di pohon kelapa itu. Disitulah kami selamat. Lebih kurang ada 10 orang, termasuk anak kecil 1, anak bayi. Jadi sampai jam 3 sore. Berarti yang di mobil tadi tuh nggak tahu kemana, ibu saya yang itu nggak tahu kemana, cuma anak saya saja yang jumpa. Kalau suami arah lain dia Pak, lari Pak. Saat itu nggak bersama suami. Jadi suami saya arah lain dia lari, beliau sangkut di atas atap rumah sekolah. Jadi kisah beliau ini memang sangat parah lagi. Beliau sempat menolong anak kecil, mana anak kecil itu sudah timbul tenggelam. Jadi saat itu beliau sama anak kecil itu terhanyut, terhempas ke dinding rumah sekolah. Jadi mereka sempat naik ke atas atap rumah sekolah. Itu suami saya nggak ada pikir apa-apa lagi.
nggak ada pikir anak, nggak ada pikir apa-apa lagi. Saat mereka duduk di atas atap rumah sekolah, anak kecil itulah yang mengingatkannya. Kek, mungkin ayah dan ibu saya nggak ada lagi, boleh saya ikutkan kek? Dia bilang. Jadi kenapa dibilang kakek, saat itu memang kita sudah macam ini kan, kena lumpur, ada hitam lah kita kan. Jadi saat itu anak itu pun jumpa sama makciknya jam 3 sore lebih kurang lah gitu. Suami saya turun dari atas atap dengan niat, ya Allah jumpakanlah saya sama anak istri saya walaupun mereka sudah jadi mayat. Nah, itulah doa beliau. Beliau mana kakinya sudah kena seng, jalan sikit-sikit beliau, tiba-tiba anak saya lah yang melihat yang di pohon kelapa itu, melihat ayahnya lagi jalan. Ma, ayah, ayah, ma, dia bilang. Dia panggil, ayah, dia panggil beberapa kali. Ayahnya pun, ya Allah, ini suara anak saya, ya Allah. Apakah mereka masih hidup? Nah, saat beberapa kali dia panggil, saya lambai tangan. Begitu dia lihat kami di atas pohon kelapa, berpelukan, langsunglah beliau sujud dalam hati. Mungkin saat itulah Allah mendengar doa dia. Mungkin dengan menolong seorang anak kecil, maka kami ini keluarganya selamat. Jadi saat itulah beliau menurunkan kami dari atas pohon kelapa. Jadi di pohon kelapa itu ada sampah-sampah yang batu-batu yang sudah tersusun seperti tangga. Jadi kami berpijak di situ dari pukul saat kejadian tsunami hingga pukul 3 lah Pak. 3 sore. 3 sore. Itu lebih tepatnya kalau waktunya itu sekitar jam berapa, Bu? Kejadiannya tsunami. Air tuh. Itulah dari jam 8 kan ada jeda waktu lebih kurang 20 menit. Nah, saat air itulah naik. Nah, mungkin sekitar hampir jam 9 lah. Gitu. Berarti daerah ini memang dekat dengan pantai. Ya, lebih kurang 2 kilo dari pantai. Nah, mungkin lebih dekat lagi. Lebih dekat. Berarti pada saat itu jumlah penduduk di sini ada sekitar berapa orang? 6.000 orang. Jadi saat tsunami itu meninggal 4.500 yang sudah yang tersisa 1.500. Yang 1.500 itu pun ada orang-orang yang di luar daerah. Termasuk macam bapak yang punya rumah ini, beliau tugas di Medan. Oh, pada saat kejadian orangnya tidak ada? Suaminya aja. Suaminya aja? Kalau Ibu Abasyah ini naik ke tingkat 2. Ini tingkat 2 ini kan ada gambar di bawah. Beliau naik ke atas tingkat 2. Itu ada 30 orang di tingkat 2 itu. Saat air masuk ke dalam tingkat 2 itu sudah setinggi leher, niat mereka mau naik ke atas yang atas. Tiba-tiba datanglah kapal ini. Saat kapal dengan sendirinya kapalnya datang karena kapal ini kan belum pernah ke laut. Oh, belum pernah ke laut. Pernah ke laut, lagi diperbaiki. Jadi belum ada pukatnya lah. Masih bocor. Pas nyangkut di sini mereka yang 30 orang tuh naiklah ke atas kapal. Jadi dari belakang tuh ada 20, berkumpul mereka di dalam kapal ini 50 orang. Saat air surut mereka bantu lagi 9 orang lagi. Jadi 59 orang semuanya. Selamat karena Selamat. kapal ini. Ya. Jadi dia mungkin kisah kapal ini. Jadi kalau kisah saya, saat itu ibu saya pun hilang, anak saya yang nomor 3 pun hilang. Tidak ketemu. Itu lumayan lama ya. Lama. Mungkin gini Bu, ketika terjadi musibah kayak gitu paling banyak orang punya rasa ketakutan, ya kan? Punya rasa kadang goyang sedikit paling sudah takut. Ya. Tapi luar biasa kalau kita sendiri datang di Aceh melihat banyak sekali perubahan. Karena tidak semudah, ya Aceh termasuk cepat. Ketika musibah, tiba-tiba pergerakannya cepat, pembangunannya bagus. Terus bagaimana caranya orang-orang yang kena musibah saat itu, mereka mengurangi rasa ketakutan mereka untuk saat ini. Kami saat itu memang dalam bulan-bulan pertama itu kan gempa susulan masih ada. Oh, masih ada. Tapi alhamdulillah trauma kami ini terobati oleh orang-orang yang datang untuk membantu kami. Jadi bukan dengan bantuan orang lah, dengan bantuan dari NGO baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi mereka membantu kami memulihkan trauma kami ini. Jadi alhamdulillah orang Aceh begitu besar musibah
dengan cepatnya terobati kembali. Tapi ceritanya sangat menarik sih. Kalau di Kaligali kayaknya 1 hari saja belum cukup. Belum cukup. Masih banyak sekali kisah-kisahnya. Jadi alhamdulillah saat bantuan datang ke Aceh ini, bagi saya pribadi melebihi bantuan makanan itu. Alhamdulillah juga kami pun saat itu nggak lapar. Jadi bantuan itu bisa kami sedekahkan orang lain. Itu sudah menjadi tradisi orang Aceh sekarang ya. Siapapun ya terbuka buat siapa saja. Yang dulunya orang lain takut datang ke Aceh kan. Sebenarnya waktu datang ke Aceh itu sebenarnya orang Aceh ini tidak serem lah. Justru itu, justru sama. Jadi kita kan Papua juga sama, dapat hal yang sama. Jadi kita punya rasa penasaran, ya udah kita ke Aceh. Jadi kita mau lihat apa yang dikatakan orang di luar sana. Betul tidak ketika kita datang di Aceh. Makanya dari itu kita datang ke sini. Iya, supaya kita bisa lihat dengan. Jadi menurut Bapak itu bagaimana orang Aceh? Bapak sudah datang sini, menurut Bapak, penilaian Bapak bagaimana orang Aceh? Sama orang Papua. Sama. Baik. Sama-sama. Karakteristik kita hampir sama. Di sini nyiri juga kan? Ya. Kita kemarin di Sabang nyiri juga sama. Jadi ini ada satu kalau Aceh ini punya rumah Aceh, rumah adat Aceh. Rumah adat Aceh. Jadi rumah adat Aceh itu pintunya kecil. Masuknya sudah ke museum rumah Aceh. Museum rumah Aceh belum? Nanti boleh pergi cuma dekat pendopo gubernur. Jadi nanti kalau masuk rumah Aceh itu memang kita harus merunduk. Merunduk. Jadi kalau kecil merunduk. Jadi kalau sudah sampai ke dalam terbuka. Jadi begitu juga orang Aceh. Jadi kalau sudah berkawan sama orang Aceh, sekali kebaikan dari orang lain, 10 kali kebaikan dari orang Aceh. Berarti sama Bu, dengan kita juga sama. Cuma mungkin orang di luar sana melihat kita hanya dengan sebelah mata. Jadi akhirnya ini juga hal baru, kami dari Papua, dari ujung timur Indonesia bisa datang di sini, bisa berkunjung sampai ke Pulau Sabang kemarin. Jadi kita mau tunjukkan sama orang-orang di luar sana bahwa apa yang selama ini kalian lihat, yang kalian bicara tentang kita tidak seperti kenyataan hidup yang kita jalani. Jadi banyak orang-orang Papua datang Dan sini. juga mungkin terpukul dengan keadaan seperti ini. Datang. Inilah satu hikmah juga setelah tsunami ini, Aceh yang dulunya perang saudara, alhamdulillah selepas tsunami sudah kembali bersatu. Semuanya damai, Papua damai, Aceh pun damai. Semua orang di luar sana tidak tahu. Inilah kita. Tapi banyak sekali cerita-cerita menarik dari Aceh, sangat menarik karena ini menjadi salah satu cerita inspirasi juga. Inspirasi buat saya, buat kakak juga. Jadi kita mungkin bisa pulang, bisa cerita sama mereka di sana. Karena kan kalau namanya bencana alam kita tidak akan pernah bisa tahu kapan datangnya. Walaupun orang-orang katakan ini tanggal sekian nih akan terjadi gempa, tapi kalau Allah belum memberi, tak akan terjadi. Yang penting ibu doakan saja. Ya, kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa supaya Indonesia ini bisa aman. Ya. Saling mengasihi. Iya. Kalau nggak rakyat yang bersatu, nggak bakalan akan damai. Jadi seperti orang Papua sama orang Aceh, itu sifatnya mungkin sama. Iya sama. Cara bicara kita agak cepat juga sama. Terus volume suara kita juga besarnya sama. Jadi ya itulah keunikan Timur Barat. Tapi terima kasih banyak Ibu sudah sangat menginspirasi kita sekali, apalagi kita ini kan anak-anak muda. Mungkin ini satu lagi kita daerah kan
mungkin di Papua pun rawan bencana gitu kan. Mungkin kami saat bencana datang itu sebenarnya sudah ada tanda-tanda. Nah, setelah gempa itu binatang-binatang tuh pada lari ke tempat ketinggian. Tapi kami ini nggak tahu. Seandainya kami ikut kemana arah binatang itu, mungkin banyak orang-orang selamat. Karena binatang itu instingnya lebih, nalurinya lebih lebih tajam. Nah, mungkin ini bisa jadi pedoman juga, kan? Pelajaran hidup. Ya. Dan mungkin karena Allah juga masih sayang sama kita. Ya. Jadi waktu bencananya untung pagi. Ya, untung itu masih untung. Untung Kalau orang kita nggak pernah rugi. Iya. Untung selalu. Kalau malam nggak ada. Ini sudah semua Habis. Iya. Itu pas di jam orang aktivitas kan. Ya. Tapi memang hari Minggu. Kalau hari sekolah pun mungkin kasihan juga anak-anak. Iya, anak-anak. Semua sekolah. Di sini pun di tiap-tiap kampung di pinggir laut ini banyak sekolah. Iya. Kita lewat juga lihat banyak sekolah di pinggir laut. Jadi kayak ini, dia juga dalam air sama macam saya. Kebetulan dia selamat di atas tumpukan sampah-sampah. Saat air surut, dihanyutkan ke laut. Jadi saat di laut, ibu nih, maksudnya ibu yang dapat. enggak, ibu ini saat jam 5 sore nelayan kan pulang. Iya, Nelayan nggak tahu kejadian ini, nggak tahu. Oh iya. Begitu nelayan pulang, melihatlah banyak mayat-mayat di laut, banyak seperti apa yang hanyut, sampah-sampah. Kebetulan nampaklah ibu ini sama nelayan orang sini juga, orang nelayan yang orang kampung ini juga. Begitu dia lihat, dilempar tali, diikat, ditarik, diangkat ke atas kapbot, lalu dibawa pulanglah ke sini. Berarti ditarik ke laut, berarti ibu termasuk kuat loh bisa bertahan di laut. Kita itulah mungkin mungkin umur kalau masih, umur masih kadang kita sebagai manusia mengatakan itu hal yang mustahil. Iya. Ya kan, tapi kalau untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Mungkin ini aja Pak kisah kami. Kalau adik ini dia sama bayinya baru 1 bulan bayinya, selamat di atas atap rumah orang juga. Jadi bayinya sekarang sudah 16 tahun. Sudah jadi remaja ya. Iya. Bu, mungkin kita minta inspirasi buat orang-orang di luar sana. Untuk hal-hal apa yang harus dilakukan untuk biar kita selalu tetap terjaga dan dilindungi. Termasuk ibu ini kan sudah dilindungi sama Tuhan ya, dengan Allah juga. Sebenarnya kalau kami yang masih hidup ini mungkin karena belum takdir untuk meninggal kan, mungkin ini juga untuk orang-orang yang mendengarkan, mungkin bila ada bencana, misalnya ada gempa, air surut ke tengah laut, kita lihat air surut ke tengah laut, jangan kita mengambil ikan. Kan ikan sudah tergelepar di pinggir pantai, itu jangan kita ambil. Kita langsung untuk menyelamatkan diri. Walaupun kita mati juga nanti kan, cuma kita berusaha lari ke tempat yang lebih aman. Jadi jangan ambil ikan karena kita pikir rezeki, padahal itu akan ada lagi bencana yang air yang akan naik ke atas darat. Mungkin inilah saya pesan lah gitu kan. Jadi bila air surut, bila gempa, setelah gempa kita lihat air surut, kita langsung pergi, kita lihat binatang pada lari, terbang ke arah yang tinggi, kita buru-buru ikut pindah dari situ. Jadi mungkin inilah pesan lah dari kami. Jadi satu lagi pun, kami yang kena tsunami ini, orang Aceh ini, lebih kurang setahun lah kami terus bangkit kembali. Jangan sampai, Dan tetap juga harus semangat. ya, kalau kami nggak bangkit Pak, nggak bangkit kembali kami dari bencana ini, dari kejadian bencana ini, mungkin orang Aceh ini
tempat kami ini nggak terbangun seperti ini kembali. Mungkin dengan kami semangat. Ini pun semangat kami ini dibantu oleh orang-orang luar. Berarti Aceh ini terbuka ya buat siapa saja mau datang di Untuk Aceh, datang, mau saling masyarakat. membantu Aceh. Ya. Seperti Pokoknya saya bilang tadi, kalau sekali baik sama orang Aceh, 10 kali akan dibalas oleh orang Aceh. wow, luar biasa. Tapi terima kasih banyak Ya, Ibu, sama-sama. terima kasih banyak sekali sudah menginspirasi kita. Kita Semoga doakan supaya ibu tetap Aceh ini tetap terjaga jaga dan tetap terus aman. tetap sama dan jangan terjadi lagi. Kita mohon gitu. Tapi kalau Allah yang itu kan, Iya, tapi kita benar. berdoa supaya jangan terjadi lagi lah seperti ini. Oke, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Kita sudah Akhiri dulu. Salam untuk orang Papua Sama-sama. semua. Siap. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Nila. Ibu Nila. Ibu Nila dari Aceh. Kita bangga ya datang sharing sama mama di Kami Aceh. banyak dulu ada TTG di sini ya. Teknologi tepat guna. Dari Papua, dari seluruh Indonesia datang ke Aceh untuk memperagakan teknologi tepat guna. Jadi dari Papua, termasuk dari Papua kami sudah punya kenalan juga. Oh, di udah sana. punya juga. Dia dari Papua mana? Papua Papua Barat. Kita snoken Oh, tahu namanya. Tahu namanya. Iya. dari namanya yang Papua Barat itu Natalia. Natalia. pernah datang ke sini ya? Kasih snoken buat saya kasih Ada? jendela mata. Batu nokenya ada? Ada, boleh. Bisa kenalan dulu ya. Iya, boleh, silakan. Lantai dua. Hampir terpotong. Ya, kami mau melihat ke dalam dulu. Nah, kasihan sekali. Berarti ya, Bapak ini bisa mewawancarai mereka orang ini. Permisi. Permisi. Selas ya. Inspiration. Awal pertama itu, awal perahu datang. Kenapa? Awal perahu datang. Tadi gue bilang dari Maksudnya kapal ini rusak, udah berbekakan, itu tinggal pinggir pantai. Enggak, dia kira ada foto waktu pertama datang. Oh tidak, ini kan setelah kejadian, orang kan kaget, kan orang semua tanya, baru dong foto, ini. Lalu rumahnya ini. Nah, tinggi rumah segitu kita dulu. Akhirnya kenapa kapal ini tinggal di rumah? Karena air langsung turun. Jadi kapal sudah langsung tak kandas. Oh, ini berarti setelah mereka kayaknya renovasi kapalnya. Jadi posnya itu yang kayak di foto tuh. Kalau yang kita lihat kan mereka renovasi dia dan tetap terjaga. Ah, rumah ini. Rumah ini gimana? Nggak tahu. kayaknya di pinggir pantai. Masjid. Masjid. Iya masjid. Oh iya, oleh berarti pelabuhan. Di pinggir pantai ini. Pelabuhan. Iya, di pelabuhan. Ini pelabuhan. Nah ini kalau ini memang dia lebih ceritanya lebih menarik daripada Masjid Raya karena dia pinggir ini, pinggir di laut. Jadi yang lain ini kiri kanan dia itu semua hancur. Masjid ini nih hancur tapi tidak banyak. Ini yang di pinggir laut, kapal yang jauh dari laut saya bisa hanyut. Tapi ini paling bagus kan. Tanya dia cerita-cerita. Ya toh? Yang dekat pelabuhan. Ini kapal apung yang kemarin kita dulu itu. Yang kapal PLT itu. Ini kondisi aslinya terdampar di kawasan.
Masih masjid juga. Berarti pohon kelapa ini memang pohon kelapa ini paling kuat. Nah, disinilah orang yang berlindung. Di sini ada orang berlindung. Bu, ibu yang tadi bukan di pohon kelapa ini, pohon kelapa yang lain. Cuma memang pohon kelapa dia kuat. Cuma bukan pohon kelapa ini yang tadi ibu bilang ibu dia peluk, bukan. Oke. Kalau ini? Hah? Dari mana? Ini kan tsunami naik toh, jadi mobil langsung terjatuh jadi lu bawa jepit. Itu kan ibu tadi bilang mereka naik mobil, toh? Iya. Terus ibu dia selamat, dia yang pakai mobil tuh tenggelam, tuh tidak tahu. Tapi dia bilang itu mobil kejam belakang kosong. Ini kan bukan kejam belakang kosong. Jadi semua hanyut. Semua hanyut ya. Masih ada lagi? Masih ada bekas habis. Habis. Nah, tadi dari atas kita sudah lihat. Mungkin ini Assalamualaikum. Oke. Nah ini dia punya daftar-daftar. daftar nama terlalu banyak. Dia punya ini dia daftar nama. Tapi kamu harus jumlah terakhir. Sini kata dulu. 982 orang. Ini kejadiannya di Jumlah ini. ini yang ada di kampung. Ini yang di kampung sini. Oh ini. Naik ke kampungnya. Iya, hampir 1000 orang nih. 1000 orang ini. Selamat. 1000 ini nama yang sudah tidak ditemukan. Ada yang tidak tahu meninggal atau hilang. Dia punya daftar nama nih. Itu kampung Lampulo yang terdata. Oh berarti ini yang terdata, ini yang ada punya KTP identitas. Ini yang terdata. Kalau yang tidak punya identitas, yang tidak punya KTP, kayaknya lebih banyak. Iya toh? Karena zaman dulu kan orang tidak terlalu fokus untuk urus KTP. Jadi tadi yang ibu bilang mereka sekitar berapa ribu penduduk itu? Kan bilang 6.000 ya? Tapi 6.000 penduduk ya kampung ini. Terus sekarang mereka cuma tinggal 2.000 orang. Berarti yang punya identitas 1.000, yang lainnya tidak punya identitas, tidak tahu gimana. Karena apa ini? Harus tuh dia kan ikut harus. Iya, Tutup dengan lumpur dan lain sebagainya. tidak tahu. Karena ini juga dekat pantai jadi banyak cerita menarik. Nanti kita Mungkin bisa berakhir sampai sini dulu iya. perjalanan kita. Masih kita kunjungi lagi perjalanan Ya, kita masih tempat yang lain. selanjutnya. Iya. Ya. Pokoknya kami berdua turut berduka yang sebesar-besarnya buat semua saudara-saudara, Saudara-saudara kita bapak di mama Aceh yang di semua. Aceh. Semoga Semoga semua yang ditinggalkan meninggalkan bisa tetap kuat. tetap kuat dan Ya. Seperti yang tadi dikatakan mama tadi kan, mereka selalu punya semangat yang baru. Tetap buat kalian semua teman-teman yang nonton, ingat lakukan hal-hal yang baik terus ya. Karena kalau kita mau jadi seseorang yang baik, kita harus baik sama semua orang. Ingat tetap jangan sampai lupa ibadah itu penting. Ya toh? ya, Kita tahu ibadah. sudah pokoknya kalau di situ tahu berarti saya juga tahu. Oh iya sih. Jadi buat kalian semua tetap jangan lupa ya. Teman-teman yang muslim jangan lupa hari Jumat tetap sholat, yang Kristen hari Minggu. Jadi akhirnya saya Mumu Dan saya Dodi. Nah, kita bukan sampai di sini, kita masih mau jalan lagi.